warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisno SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SD 13 Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Video ini berisikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, di mana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep antara lain disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin dengan cara mengajarkan dan menuntun murid untuk bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan setiap tindakan. Dengan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Seorang guru harus mengetahui motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku manusia apa pada diri murid. Jika motivasi diri murid masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi anak masih bersifat motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol seorang guru, seharusnya guru sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berkolaborasi bersama murid dalam berbuat sesuatu, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi seorang manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri agar terciptanya identitas positif dan berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer tentu menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya
kekuatan kodrat yang ada pada murid. Dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak, maka budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujudnya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dihayati dan diterapkan dalam diri dengan diwujudkan dalam sebuah tindakan dan melakukan berbagai praktik baik kepada rekan guru di sekolah. Kemudian hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya telah menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan masih sebagai penghukum dan pemantau. Akan tetapi, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang datang terlambat ke sekolah dan murid yang selalu emosi dan marah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian, hal yang harus diperbaiki adalah posisi seorang guru seharusnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Sehingga setelah saya memahami, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika murid berbuat kesalahan. Kemudian, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Ketika menerapkannya, perasaan saya menjadi sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Hal tersebut pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan karena manusia itu sesungguhnya tidak semua sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah
melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah, akan tetapi juga dibiasakan penerapannya di rumah yang kemudian menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di mana murid berada. Demikian, terima kasih, semangat dan bahagia, bergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.